Argumen sofistik kekuasaan. Dr. A. Satyo Wibowo, pengajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara. Mana yang lebih utama, kekuasaan atau kebaikan? Orang yang jujur dan orang yang baik pada umumnya akan menjawab bahwa kebaikan adalah yang paling utama. Namun dengan alasan realisme atau bersikap realistis. Meski tahu bahwa menjadi baik itu penting, toh orang memaklumi bahwa kekuasaan akan diutamakan. Tulisan Robert Greene berjudul The Conscious 48 Laws of Power termasuk dalam kategori realisme di atas. Di awal buku, kalau kita membayangkan posisi kita adalah bawahan di sebuah kantor, Robert Greene menganjurkan agar kita tidak frontal menentang bos. Sanjunglah, jilatlah, dan jinaklah padanya. Hanya dengan cara itu Anda akan dipromosikan. Nah, jika sudah naik jabatan, ketika Anda berkuasa, menurut saya Anda akan mewajibkan bawahan-bawahan untuk menjilat. Mengapa? 1. Karena dijilat itu enak. 2. Karena hanya itu yang Anda ketahui mengapa sejatinya kekuasaan tersebut terbentuk. Loh, tetapi kita kan harus memakai sistem meritokrasi. Merit dalam bahasa Inggris artinya kebaikan, jasa. Dalam meritokrasi, siapa yang paling berjasa, paling kompeten, dialah yang berhak naik ke atas. Betul? Tetapi kita tidak boleh lupa siapa yang sejatinya menjalankan sistem meritokrasi dalam sebuah kantor. Manusianya kan? Bila demikian, manusia juga yang pada akhirnya menentukan arti merit itu sendiri. Dan tak bisa dihindari, kebanyakan bos berpendapat bahwa merit artinya jilatan. Bila merit diartikan sebagai kepintaran, kehebatan, kompetensi, hal-hal itu yang justru membuat bos tidak suka. Karena dia merasa disaingi dan terancam jabatannya. Dengan alasan itu, sangat normal bahwa di tangan bos, sistem meritokrasi pun akan dia maknai sebagai urusan jilat-menjilat. Realitas kekuasaan memang begitu. Siapa berkuasa, dia yang menentukan apa itu baik atau buruk. Lalu, kekuasaan itu untuk apa? Ya untuk dinikmati, supaya bisa menikmati segala yang Anda inginkan dalam hidup ini. Kekuasaan tidak lain adalah cara manusia memenuhi kepentingan-kepentingan sendiri. Dalam bahasa Robert Greene, kunci menuju kekuasaan adalah kemampuan menilai siapa yang paling mampu memajukan kepentingan Anda dalam segala situasi. Sekali lagi, kunci menuju kekuasaan adalah kemampuan menilai siapa yang paling mampu memajukan kepentingan Anda dalam segala situasi. Manfaatkanlah kebijaksanaan, pengetahuan, serta kerja keras orang lain untuk memajukan tujuan Anda sendiri. Membaca-baca tulisan Robert Greene ini, saya teringat pada sofisme di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Era kejayaan ekonomi dan demokrasi di Athena mengundang masuknya kaum sofis, kaum intelektual yang menjajakan nasihat-nasihat cerdas. Di mata Catherine Osborne, kaum sofis adalah para profesional penjajah kepintaran. Orang-orang muda di Athena yang ingin berkuasa tidak bisa lagi mengandalkan aliran darah aristokrat di dalam tubuhnya. Demokrasi mewajibkan mereka berkompetisi dengan warga lain. Kaum sofis yang pandai lantas menawarkan ilmu retorika, dalam kurung keahlian berargumentasi di depan umum. Tentu saja hanya pemuda-pemuda kaya dan berduit yang bisa memanfaatkan jasa ini. Berkat kepandaian retorika, mereka bisa mempengaruhi rakyat dan meraih kekuasaan. Dalam demokrasi, kesuksesan anak muda ditentukan oleh cara mereka menampilkan diri atau membela diri dalam forum-forum lembaga demokratis. Kaum sofis hadir
sebagai fasilitator bagi prosedur demokrasi Athena. Mereka adalah spin doctors, ahli pelintir kata, yang dengan jubah demokratisnya menawarkan harga mahal keterampilan berbicara bagi orang berduit, supaya mereka sukses meraih kekuasaan politis. Memanfaatkan peluang kebebasan demokrasi, kaum sofis akhirnya memperkokoh rezim plutokratis, yaitu rezim kekuasaan orang-orang kaya. Saat dia berpura-pura memerintah rakyat dengan jubah demokratis, hal ini diterangkan pada Catherine Osborne 2004 halaman 114. Kaum sofis menawarkan ragam argumen untuk membuat orang berkuasa. Bagi kaum sofis, kesuksesan politik adalah kebaikan itu sendiri. Apakah kekuasaan politik disasar karena orang ingin memperjuangkan bonus komune atau untuk mensejahterakan rakyat? Sama sekali tidak. Justru kekuasaan dikejar demi kekuasaan itu sendiri, dan biasanya orang yang mengejarnya supaya kekuasaan itu membantunya memenuhi semua keinginannya sendiri. Ada seorang sofis bernama Thrasymachos yang sangat menarik untuk diteliti. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan biasanya dilandaskan pada hukum atau konstitusi, dan normal bahwa bagi kebanyakan orang, hukum adalah manifestasi tuntutan keadilan. Kita semua sepakat dan tunduk pada aturan hukum di jalan raya karena kita melihat di situ ada spirit keadilan. Kita tunduk pada hukum pidana KUHP karena merasa di situ semuanya dibuat demi keadilan bersama-sama, sehingga tercipta kerukunan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi inti kekuasaan sebenarnya ada di soal keadilan. Namun apa itu keadilan? Thrasymachos dengan lantang berpendapat, I affirm that the just is nothing else than the advantage of the stronger. Aku menyatakan keadilan adalah kepentingan mereka yang lebih kuat. Semua bentuk pemerintahan selalu membuat hukum dengan mengikuti kepentingan mereka yang lebih kuat. Baru kemudian hukum dideklarasikan sebagai adil. Platon, The Republic 1338C sampai 1339A. Tak bisa dipungkiri pendapat Thrasymachos ini adalah pandangan jernih mengenai realitas sosial yang kita tahu semuanya merupakan bentukan dari kumpulan individu yang hidup bersama. Supaya hidup bersama tertata, muncul kesepakatan membuat hukum. Nyata bahwa hukum yang menopang masyarakat adalah hasil kesepakatan dan terutama kesepakatan dari para pemimpinnya. Saat memimpin mengeluarkan produk hukum, apa yang adil dengan sendirinya adalah yang sesuai dengan hukum tersebut. Menurut Thrasymachos, asal-usul keadilan ternyata adalah kekuasaan. Apapun jenisnya, adil adalah apa yang sudah dinyatakan secara positif sebagai demikian atau dinyatakan dalam hukum. Dan keadilan positif tentu saja berbeda dengan apa yang sering disebut keadilan moral yang landasannya bukan sekedar karena sudah dinyatakan oleh yang berkuasa, melainkan karena sebuah kodrat tertentu. Misalnya, bahwa adil artinya mengejar kebaikan jiwa atau bonum commune, kebaikan bersama. Posisi Thrasymachos tajam karena ia tidak memperdulikan perbedaan hukum positif dan hukum moral. Apa yang adil adalah apa yang diputuskan dan dinyatakan oleh pihak yang berkuasa. Sejauh hukum dibuat oleh para pemimpin, yaitu orang-orang yang lebih kuat, entah karena itu harta, kekayaan atau posisi sosial, maka dengan sendirinya hukum yang dikeluarkan adalah apa yang menguntungkan mereka. Di belakang konsepsi ini, Thrasymachos memiliki pandangan cukup kelam,
yaitu manusia adalah makhluk egois yang disetir oleh hasrat plenokratik, yaitu hasrat berlebihan untuk mencari keuntungan sendiri. Istilah pleonasme merujuk pada pemikiran kata-kata yang lebih daripada yang diperuntukkan. Misalnya, kita harus dan wajib menang. Uraian Robert Greene di buku ini juga memberi kesan bahwa makhluk manusia itu berciri negatif. Jangan membodohi diri sendiri dengan berpikir bahwa kehidupan telah banyak berubah sejak zaman Lois dan keluarga Medici. Sejak zaman aristokrasi sampai sekarang, semua manusia disetir oleh rasa tidak aman. Hukum 1. Sehingga kita mesti hati-hati untuk bersikap jujur dan terbuka. Hukum 3. Untuk itu, dalam strategi meraih kekuasaan, tak perlu orang malu menjadi burung nasar atau binatang hiena yang tak perlu bekerja keras mendapatkan buruan. Mereka memahami sejak awal bahwa jika mereka menunggu cukup lama, mereka selalu dapat menemukan binatang lain yang akan melakukan upaya tersebut untuk mereka. Setelah Anda membangun basis kekuatan, jadilah burung nasar itu sendiri dan hemat banyak waktu serta energi. Hukum 7. Pemimpin, orang lebih kuat, menjalankan pemerintahan mengikuti kepentingannya sendiri. Bila untuk mencapai keinginannya, sang pemimpin harus membuat hukum mengenai apa yang adil dan tak adil, maka bisa diyakini bahwa hukum tersebut hanyalah gincu yang agak berlebihan untuk menutupi serakahnya. Hukum hanyalah gincu, namun gincu penting sekali untuk penampilan. Citra adalah instrumen kekuasaan yang paling penting. Hukum 37. Dalam bahasa Robert Greene, jika Anda mendambakan kekuasaan, segera kesampingkan kejujuran dan pelajarilah seni menyembunyikan niat Anda. Kuasai seninya dan Anda akan selalu berada di atas angin. Dasar dari keahlian menyembunyikan niat adalah fakta sederhana tentang sifat manusia. Naluri pertama kita adalah selalu mempercayai penampilan. Segala sesuatu dinilai dari penampilannya. Hal-hal yang tak terlihat tidak memiliki arti apa-apa. Orang-orang seperti Socrates atau Platon dan Aristoteles masih percaya bahwa kesempurnaan seseorang adalah ketika mendahulukan orang yang ia pimpin. Manakala memimpin artinya mencari kebaikan bagi orang lain, melayani kepentingan orang yang dipimpinnya. Aristoteles pun jelas menyatakan bahwa lewat keadilan yang dinyatakan dalam hukum, orang bisa mencari kebaikan bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Satu catatan kecil dari saya, nasihat Robert Greene dan T. Rasimakos hanya efektif dalam sebuah sistem demokrasi yang mengizinkan kebebasan berpendapat. Di Korea Utara, nasihat-nasihat seperti itu tidak mungkin tersebar. Mengapa? Karena begitu kekuasaan memusat secara mutlak dalam tangan sang pemimpin agung, hanya dia yang boleh menggunakan nasihat-nasihat Robert Greene. Rakyatnya, jangankan membuka mulut berpendapat, kelihatan ngantuk saja saat sang pemimpin berpidato, langsung ditumpas. Maka bila kita mencintai demokrasi, kunyahlah buku Robert Greene ini dengan bijaksana, sambil senyum-senyum kecil menikmati kecerdasan argumen yang sophisticated. Namun jangan ditelan mentah-mentah. Nanti kalau muncul seorang pemimpin seperti gambaran Robert Greene, kita tidak akan bisa membaca buku seperti ini lagi.